Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Wulandari. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Latar belakang upaya untuk menuju demokrasi terpimpin. Setelah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dilakukan Dekret Presiden 5 Juli 1959, langkah pertama adalah pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk menunjukkan konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia perumus Dewan Nasional muncul usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution Kepala Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Usaha Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang 1950. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat pada Kepala Negara Soekarno pada tahun 1959 sehingga 1966. Jabatannya Kepala Negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Munculnya Dekret 5 Juli 1959 dikarenakan gejolak masa demokrasi liberal yang sangat sering berganti kabinet. Soekarno melontarkan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Bank Indonesia yang diawali semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ciri demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dicirikan dengan penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Meskipun memiliki lembaga legislatif DPR, nyatanya lembaga ini lemah dalam sistem politik. Begitu pula terkait hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi terpimpin dicirikan dengan anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat presiden. Kebijakan politik demokrasi terpimpin. Berikut adalah kebijakan yang diambil Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembebasan Irian Barat. Irian Barat menjadi program kerja wajib pada kabinet masa demokrasi terpimpin. Hal ini mengingatkan berdasarkan keputusan konferensi Maja Bandar pada tahun 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Namun, Belanda justru menunda penyelesaian Irian Barat sehingga Indonesia harus kembali menyebut wilayah NKRI sepenuhnya. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat, yaitu konferensiasi politik, perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. 2. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia dan Indonesia dipicu oleh rencana Singapura dan Malaysia bergabung dan membentuk Federasi Malaysia yang dianggap Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara.
Indonesia dan Filipina menolak dengan tegas rencana tersebut. Untuk menengahi permasalahan ini, maka dilakukan konferensi Maphilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Filipina. Hasil konferensi Maphilindo ada 3 resolusi penting, yaitu komunike bersama, persekutuan Manila, dan deklarasi Manila. Inti dari 3 resolusi dari konferensi Maphilindo bahwa Indonesia dan Filipina setuju pembentukan Federasi Malaysia apabila hal tersebut adalah kemauan masyarakat Kalimantan Utara. Indonesia dan Filipina pun meminta Sekjen PBB untuk menyelidiki terhadap kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Sayangnya belum selesai penyelidikan. Malaysia dan Singapura mendeklarasi Federasi Malaysia pada tanggal 17 September 1963. Terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Disusul pada tanggal 21 September 1963 pemutusan hubungan ekonomi Singapura, Malaysia, dan Sarawak karena usaha diplomasi mengalami pemerintahan masa pada 3 Mei 1964. Soekarno menyerukan Dwikara dengan isi 1. Meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia. 2. Membantu perjuangan revolusi masyarakat Sarawak, Sabah, Manila, Singapura, dan Brunei membubarkan negara boneka Malaysia. Penyimpangan kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah pembentukan komando penyerangan yang disebut Komando Mandala Siaga berdasarkan keputusan Dwikora. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. 3. Politik mercusuar. Politik mercusuar bertujuan menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia, bukan demi kesejahteraan rakyat. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Soekarno melaksanakan proyek monumental diantaranya 1. Pembangunan gedung Stadion Senayan Jakarta. 2. Pembangunan ikonik Jakarta Monumen Nasional atau Monas. 3. Penyelenggaraan Asian Games. 4. Penyelenggaraan Pesta Olahraga Games of the New Emerging Forces atau Genovo tahun 1963. 5. Pembangunan kawasan pertokoan Sarinah. Politik mercusuar menjadi salah satu penyebab mengapa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan karena proyek ini menghabiskan dana yang cukup besar. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin dibentuk beberapa lembaga baru diantaranya A. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau bisa disebut juga MPRS. MPRS dibentuk berdasarkan pada Dekret 5 Juli 1955. Keanggotaan DPRS terdiri dari 281 anggota DPRS gotong royong, 94 utusan daerah, serta 200 wakil golongan karya DPRS. Melaksanakan sidang pertama kali pada tanggal 10 November hingga 7 Desember 1950 dan sidang kedua pada tanggal 15 sampai 22 Mei 1963. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau bisa disebut juga DPAS. Lembaga DPAS memiliki tugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan menunjukkan ulasan pada pemerintah.
Pembentukan DPRS didasarkan pada penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. C. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau bisa disebut juga DPR-GR. DPR-GR dibentuk berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan anggota sebanyak 283 orang yang terdiri dari 153 wakil partai politik dan 130 wakil golongan tugas DPR-GR adalah sebagai Dewan Pembantu Presiden menurut bidangnya. D. Kabinet Karya. Kabinet Karya dibentuk pasca dibubarkan Kabinet Juanda. Kabinet Karya memiliki tugas menstabilkan keamanan, memperbaiki ekonomi terutama Sadang dan Pagang, serta tetap berjuang memperebuti Irian Barat. Vote nasional. Pembentukan vote nasional berdasarkan pada penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Vote nasional memiliki tugas untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi, pembangunan dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 1960, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup berdasarkan Sidang Umum MPRS pada tanggal 15 sampai 22 Mei 1963. Pemimpin lembaga tinggi dan tertinggi negara dimasuki ke dalam kabinet yang dipimpin oleh presiden. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup oleh Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.